Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yakni Al Mukarrom Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yakni Ibu Nina Agus Haryati MA. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan filsafat hukum Islam dengan ilmu keislaman lainnya. Nah, yang pertama di sini ada hubungan filsafat hukum Islam dengan ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu dalam bahasa Arab itu dapat diartikan sebagai suatu perkataan atau ucapan. Nah, dalam ilmu kebahasaan, kalam itu ialah kata-kata yang tersusun dalam suatu kalimat yang mempunyai arti. Sementara dalam ilmu agama yang dimaksud dengan kalam itu ialah firman Allah. Nah, di sisi lain, ilmu kalam itu merupakan salah satu ilmu keislaman yang timbul dari hasil diskusi umat Islam dalam merumuskan akidah Islam dengan menggunakan dalil akal dan filsafat. Nah, hal ini dapat dilihat dari berbagai buku-buku ilmu kalam. Nah, itu pasti yang selalu pertama kali dikemukakan itu ialah dalil akal, yaitu logika. Nah, kemudian setelah itu baru diiringi dengan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, jadi yang dimaksud dengan ilmu kalam di sini ialah suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk merumuskan akidah Islam dengan menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Nah, itu hubungan filsafat hukum Islam dengan ilmu kalam. Selanjutnya hubungan antara filsafat hukum Islam dengan ilmu tasawuf. Nah, di sini tasawuf itu berasal dari kata sufi, yakni sejenis wol kasar yang terbuat dari bulu yang dipakai oleh orang-orang yang hidup sederhana. Nah, namun berhati suci dan mulia. Nah, tasawuf itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tata cara dan jalan bagaimana seseorang Islam berada atau sedekat mungkin dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menurut Al-Iraqi, tasawuf itu termasuk dalam ruang lingkup filsafat Islam secara umum. Nah, menurutnya hal tersebut itu disebabkan karena kaum sufi pada saat itu menggunakan logika dalam mempelajari al-hulul dan wahdatul wujud, al-baqa dan al-fana. Nah, akan tetapi di sini kedua disiplin ilmu di sini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Nah, yang pertama, filsafat itu memandang dengan mata akal dan mengikuti metode argumentasi dan logika. Nah, sementara tasawuf itu menempuh jalan mujahadah, yaitu pengekangan hawa nafsu dan musyahadah dan atau pandangan batin. Nah, jadi kaum filosof adalah pemilik argumentasi dan kaum sufi ini pemilik intuisi dan perasaan batinnya. Nah, itu perbedaan yang utama. Terus yang kedua di sini dari segi objeknya. Objek filsafat di sini itu membahas segala yang ada, baik itu fisika maupun metafisika. Termasuk di dalamnya itu ada Allah Subhanahu wa taala, alam dan manusia yang meliputi tingkah laku, akhlak dan politik. Nah, sementara itu objek tasawuf itu pada dasarnya mengenal Allah baik dengan jalan ibadah maupun dengan jalan ilham dan intuisi. Nah, itu perbedaan antara filsafat hukum Islam dengan ilmu tasawuf. Selanjutnya yang terakhir di sini ada hubungan filsafat hukum Islam dengan usul fikih. Nah, usul fikih di sini ialah ilmu pengetahuan tentang akidah dan bahasa yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum syariat mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil secara detail. Nah, dengan ringkas kata itu usul fikih itu ialah ilmu tentang dasar-dasar hukum Islam. Terus penyusunan disiplin ilmu ini pertama kali itu adalah Imam Asy-Syafi'i dengan bukunya yang berjudul Ar-Risalat. Nah, terus di sini Abdul Razik itu dalam bukunya itu yang berjudul Tahmid li Tarikh Al-Falsafah Islamiyat. Nah, di sini di dalam buku tersebut Abdul Razik memasukkan ilmu usul fikih itu ke dalam ruang lingkup filsafat Islam karena
ilmu usul fikih ini disebut juga dengan ilmu usul al-ahkam. Sebagaimana ilmu kalam dan ilmu tasawuf yang sebelumnya, ilmu usul fikih ini juga mempunyai hubungan yang erat dengan falsafah Islam. Nah, hal ini dapat dilihat dari segi pembahasan. Ilmu ini hampir sama dengan pembahasan yang terdapat dalam ilmu kalam. Bahkan salah satu bidang pembahasan ilmu ini apa yang disebut dengan mabadi kalamiyat, yang juga termasuk bahasan dari ilmu kalam. Nah, selain itu ilmu usul fikih di sini dalam menetapkan hukum syariat itu juga mempergunakan pemikiran filosofis. Bahkan ia cenderung mengikuti ya ilmu logika dengan cara memberikan definisi-definisi terlebih dahulu. Nah, dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum itu diperlukan ijtihad. Nah, ijtihad di sini ialah salah satu usaha untuk mengeluarkan ketentuan hukum dengan mempergunakan akal pikiran. Sebagai landasan dasar berpegang pada ijtihad ialah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di samping ijtihad, dikenal pula istilah al-qiyas atau analogi yang mengandung arti mengukur sesuatu dengan ukuran tertentu. Nah, sementara itu dalam istilah usul fikih, qiyas atau analogi itu berarti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hukum yang lain yang ada nas hukumnya atas dasar persamaan. Nah, selanjutnya yang terakhir berdasarkan argumentasi di atas itulah, maka usul fikih itu dimasukkan ke dalam ruang lingkup filsafat Islam. Namun secara spesifik antara kedua disiplin ilmu ini dapat perbedaan-perbedaan. Usul fikih secara khusus itu ialah ilmu syariat yang berdiri atas dasar agama, sedangkan objeknya menetapkan dalil bagi hukum dan menetapkan hukum bagi dalil tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan terkait filsafat hukum Islam dengan ilmu keislaman lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.